Selain budayanya, masyarakat Sunda juga terkenal kaya akan keseniannya. Nama Sunda berasal dari Su yang artinya baik, dan Enda adalah kalimat penyambung atau kiasan. Masyarakat Sunda yang terkenal dengan ramah tamahnya mempunyai berbagai sejarah yang menghasilkan berbagai kesenian tradisional. Salah satu kesenian tradisional dari Sunda yaitu karinding. Secara kebahasaan, karinding berasal dari kata ka dan rinding. Ka berarti sumber dan rinding berarti suara. Karinding adalah alat musik tradisional suku Sunda yang berasal dari beberapa tempat di Jawa Barat seperti dari Citamiang, Pasir Mukti, Tasikmalaya, Malambong Garut, dan Cikalong Kulon Cianjur. Di daerah tersebut biasanya alat musik tradisional karinding dibuat dari pelepah kaung atau pohon aren. Sedangkan di beberapa tempat seperti di Limbangan dan Cililin, kebanyakan alat musik karinding dibuat dari bambu. Di kota Sukabumi sendiri ada komunitas yang menjadikan karinding tak sekedar musik, namun sebagai gaya hidup. Mereka menamakan diri komunitas Karasukan atau singkatan dari Karinding Sukabumi Ngahiji, yang saat ini jumlah anggotanya mencapai ratusan orang dari berbagai penjuru Sukabumi, baik kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi. Ini karinding salah satu warisan budaya dari Selatan Sunda yang konon katanya umurnya sudah sangat tua sekali gitu. Jadi sebelum alat musik lain, ini karinding tergolong alat musik ataupun seni buhun yang memang lahir sebelum Masehi atau sebelum adanya kecapi dan alat musik lainnya gitu. Kegiatannya biasanya sosialisasi, baik itu ke sekolah ataupun komunitas-komunitas lain, pemuda-pemuda kota Sukabumi ataupun Kabupaten Sukabumi memperkenalkan seni buhun karinding. Karinding yang terbuat dari sebilah bambu atau pelepah daun aren ini dimainkan dengan cara dijepit di antara bibir dan ditepuk atau disentil. Bukan hanya karinding yang mereka mainkan, namun sejumlah alat musik yang masuk dalam kategori waditra buhun seperti celempung dan suling pun dimainkan sebagai pelengkap dan kesenian bernama karinding. Karinding cukup sulit untuk dimainkan kalau untuk Anda yang belum terbiasa. Namun karinding ini adalah alat untuk mengusir hama yang digunakan sejak abad beberapa lalu, dan menurut sejarah karinding ini sudah ada sejak zaman kerajaan Pajajaran. Selain untuk mengusir hama, karinding juga sering digunakan untuk upacara adat masyarakat sekitar. Komunitas Karinding Sukabumi Karasukan berupaya untuk melestarikan budaya Sunda yang semakin tergerus oleh zaman. Salah satunya dengan mengangkat kembali alat musik ciri khas Sukabumi seperti karinding. Selain untuk mengenalkan kesenian tradisional, alat musik yang mengeluarkan getar suara saat dipukul oleh jari ini kepada masyarakat, sekaligus juga untuk melestarikan seni tradisional agar tidak punah. Andres Muhtar, Wandi Wahyudin, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Berlokasi di lembah Gunung Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, pesantren Mustofawiyah kini berdiri.
Pada awalnya, pesantren yang didirikan pada tahun 1912 oleh Syekh Mustafa Husain ini berlokasi di desa Tanobato. Namun, bencana banjir yang melanda membuat pesantren dipindah ke desa Purba Baru, lokasi yang sekarang. Kompleks pesantren berada tepat di pinggir jalan lintas menuju Provinsi Sumatera Barat. Jalan beraspal ini juga dijadikan sebagai pemisah antara kompleks asrama santri perempuan dengan pondokan milik santri laki-laki. Untuk proses belajar, pondok pesantren juga menyediakan sejumlah ruang kelas yang dapat menampung santri yang berjumlah sekitar 7.000 orang. Santri yang belajar di sini bukan hanya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan saja. Banyak juga santri yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara turut menimba ilmu di pesantren Mustofawiyah. Di pesantren ini, para santri diajarkan untuk membaca dan memahami kitab kuning. Kitab kuning berhuruf Arab gundul menjadi panduan para santri untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang unik dari kehidupan santri di pesantren ini, mereka tinggal di gubuk-gubuk kecil. Dengan ukuran sekitar 3 x 3 meter, para santri menjalani seluruh kehidupan pribadinya. Untuk urusan mandi dan mencuci, mereka memanfaatkan aliran sungai yang melintasi kompleks pesantren. Di gubuk-gubuk kecil yang berjumlah ribuan, para santri secara otomatis membentuk komunitas baru dengan sistem sosial yang terbentuk sendiri dan didukung sistem kepemimpinan santri. Dalam membangun sistem kepemimpinannya, selain mencontoh pola kepemimpinan dari sosok Rasulullah dan para sahabat, para santri juga menauladani sosok ustadz yang sering mereka sapa dengan panggilan ayah. Kalau biasa kiai di sini tuh bang yang dipanggil ayah ataupun gurunya dipanggil ayah ustaz gitu bang. Kalau cara mendidik mereka jelas baik lah bang. Mereka lebih mengutamakan sunnah, mengikuti gaya Rasul. Dalam Al-Quran sendiri kan sudah tertera qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Jadi begitu pun dengan sekarang nih bang, kalau cara ayah itu lebih dominannya mencontohkan daripada menyuruh gitu bang. Seperti halnya pesantren pada umumnya, target yang ingin dicapai dari penerapan sistem pendidikan di pesantren Mustofawiyah adalah untuk mencetak kader-kader ulama yang handal. Jadi target kita di sini mencetak untuk kader ulama. Karena kader ulama itu yang tahu bisa mengambil hukum dari kitab-kitab Arab. Nah, makanya kita fokuskan di sini pembelajaran undang-undang Arab, bahasa Arab itu, termasuk kitab Nahwu, Shorof, Balaghah. Nah, itu. Nah, ilmu bayan. Jadi itulah sebagai salah satu kunci untuk mengetahui hukum-hukum daripada apa itu? Daripada kitab Arab itu, kitab gundul istilahnya. Dan untuk menjadi ulama handal, setiap harinya tanpa kenal lelah, para santri ini terus mendalami Al-Quran sebagai pedoman mereka. Bahkan setelah proses belajar selesai, di dalam pondok-pondok kecil ini, mereka mengisi waktu untuk terus mendalami ajaran Islam. Semoga saja dari pondok pesantren Mustofawiyah ini, kelak tetap melahirkan ulama yang handal. Putra Perwira Lubis, Kompas TV, Mandailing Natal.